Yang suka keju, ayo merapat! Selain enak, olahan susu yang satu ini juga dikenal sebagai sumber kalsium yang baik bagi tubuh. Keju juga mengandung sodium, kalium, magnesium, dan fosfor yang diperlukan untuk menghasilkan elektrolit yang menjauhkan kita dari bahaya kekurangan cairan. Nah, tiap-tiap negara punya resep dan kebiasaan yang berbeda-beda dalam menikmati keju. Kayak di Kanada, di sini ada 33 varian keju loh. Kira-kira apa ya yang bikin beda? Cekidot yuk, come on! Sebanyak 20.000 liter susu sapi diproduksi setiap hari. Susu sapi kualitas unggul inilah yang akan jadi bahan utama pembuatan keju. Selain itu, pabrik keju ini juga menggunakan susu kambing untuk membuat keju. Tapi produksinya tidak banyak karena penyuka keju susu kambing masih sedikit, tidak sebanyak keju susu sapi. Susu yang disimpan akan mengalami proses fermentasi. Untuk mempercepat prosesnya, susu harus dicampur dulu dengan bakteria cultur dan rennet atau sejenis enzim penggumpal yang dapat mengasamkan susu. Selain untuk mengasamkan susu, proses fermentasi dengan mikroba ini juga bisa membunuh bakteri jahat yang merusak susu. Jadi susu bisa lebih awet. Nah, di dalam tangki berkapasitas 8.500 liter inilah susu akan dibentuk menjadi keju padat atau hard cheese. Proses pencampuran yang terjadi di dalam tangki akan mengubah laktosa susu menjadi asam laktat, sehingga akan terbentuk endapan atau gumpalan-gumpalan susu. Selain menggunakan mesin, proses pengadukan susu ternyata masih ada yang menggunakan cara tradisional loh. Cara ini sengaja dipertahankan untuk menghasilkan keju dengan tekstur yang lebih lembut. Selain dari cara mengaduknya, perbedaan tekstur pada tiap-tiap keju juga bergantung pada kadar airnya. Dan keju yang lembut umumnya masih mengandung sekitar 50% air. Nah, ini dia hasilnya. Wah, seperti kembang tahu ya. Untuk keju jenis hard cheese, mencetaknya harus dengan alat press. Gumpalan susu dari tangki akan langsung dialirkan melalui pipa-pipa menuju ke mesin press ini. Jenis keju hard cheese yang paling umum kita jumpai di Indonesia adalah keju cheddar. Pasti sudah pada tahu kan? Keju yang asalnya dari desa cheddar Inggris itu bentuknya lebih padat dan biasa digunakan sebagai campuran bahan pembuat kue. Selama 15 menit, mesin akan terus bergerak untuk mengisi tabung. Kemudian akan ada pre-press selama 5 menit untuk mengetahui berapa lama keju bisa ditekan. Mesin ini bisa mengisi hingga 200-an tabung sekaligus loh. Nah, baru deh tekan. Beratnya ini bisa mencapai 40 kg loh. Oke, kejunya sudah jadi tuh. Tapi masih kenyal-kenyal seperti tahu. Tahap selanjutnya adalah penggaraman. Caranya dengan mencelupkan keju ke dalam larutan yang mengandung garam untuk mempercepat proses pemadatannya. Selain itu, garam juga akan membentuk rasa dan aroma keju, sekaligus berfungsi sebagai pengawet alami. Keju-keju ini masih harus didiamkan lagi nih dalam rak-rak penyimpanan selama beberapa waktu untuk menyempurnakan proses fermentasinya. Proses fermentasi di dalam ruang penyimpanan inilah yang akan menghasilkan aroma menyengat pada keju karena ada banyak gas amoniak yang dikeluarkan. Tapi semakin lama penyimpanannya, rasa kejunya justru semakin enak loh. Selama masa penyimpanan, keju juga perlu dicuci setiap 2-3 hari. Tujuannya untuk mencegah keju agar tidak kering, serta menjaga nutrisi bagi bakteri fermentasi untuk terus tumbuh. Untuk jenis keju lunak memerlukan waktu fermentasi sekitar 4 minggu. Sedangkan jenis keju keras memerlukan waktu hingga 2-3 tahun. Sekarang kita pilih kejunya yuk. Nah lo, bikin pusing kan milihin keju sebanyak ini? Buat penikmat keju bertekstur lembut, pilih saja keju jenis Camembert, ricotta, atau brie ini. Kalau masih bingung mau yang mana, Unyil kasih keju stick praktis made in Indonesia aja deh.